Hai Wong Sugi Lover, kali ini Wong Sugi bakal ngasih tahu siapa aja sih di balik layar film-film Wong Sugi. Yuk, kita simak yuk. Ini guys, kita lihat viewnya. Wow, kayak di Korea ya. Kita di Korea apa di mana sih? Sandbox, Sandbox. Perusahaan startup. Kebayang kan kalau misalnya Wong Sugi salah satunya seperti ini. Kantornya gelap. Sekarang nggak ada ya Om? Sekarang nggak masuk. Tuh bayangin guys, ini kantor sepi banget tuh. Tuh kosong. Cuman dia doang nih yang masuk. Luar biasa. Ya ganti. Tadi benar ya. Hai Wong Sugi Lover. Sekarang kita lagi ada di ruang editing. Asik. Kita mau kenalin salah satu orang yang banyak ngebantu tentang proses film-film Wong Sugi. Jadi kalau selama ini kan tahunnya di lapangan tukang lampu gitu kan, terus tukang apa ya? Tukang kamera, tukang make up, tukang properti, tukang gawe kopi gitu kan. Nah sekarang kita lagi mau ngobrol sama saudara kedua lah dalam sebuah film. Selain saudara, dia adalah editor. Mas, Halo, piye kabare? baik. Api ya? Api. Ini Mas Agus. Ya kan, The Kompros. Sebenarnya kita ada dua orang, sebenarnya ada dua orang yang ngebantuin kita di proses filmnya Wong Sugi. Satu lagi ada Mas Agus. Ini Mas Agus. Nah, satu lagi ada Mas Joko. Mas Joko. Nih orang ini, nih. Halo. Ini orang kumisan. Mas Agus. Ya. Ini Mas Agus udah dari awal dari proses film Sarti ya nggak sih? Dari film Sarti udah terlibat. Kemudian karena beliau sibuk. Episode 2 film Sarti itu beliau udah mulai bantu-bantu kita juga. Iya. Cuman di beberapa film karena beliau sibuk kita offer lagi ke tim, masih satu tim sih, masih The Kompros gitu kan. Ada Mas Joko. Compros Brother. Compros berkompros sih. Compros Brother. The Compros ya, The Compros Brothers gitu, ada 3 orang. Satu orang belum gua culik. Satu orang. Belum tahu nggak The Compros itu apa sih The Compros? Compros itu sebenarnya apa ya? Nama panggilan aja sih. Nama panggil. Lebih ke keluarga gitu. Dari kakek, dia panggilannya Compros. Jadi kayak nama panggung lah. Kalau di kampung saya. Oke. Nama tenannya gitu kan. Compros di kamu keluarga Compros. Iya. Gitu. Oke. Ini kan kadang-kadang begini, teman-teman YouTuber, teman-teman apa gitu kan ngelihat apa yang udah kita buat, kadang-kadang mereka ini sih udah apa banget lah gitu kan. Ya iyalah. Mas Agus ini adalah seorang editor film. Film apa aja Mas? Film apa ya? Ya Film apa? paling masih seputar TV. Kalau layar lebarnya ya baru judul-judul horor sama komedi lah genrenya. Horor dan komedi ya. Iya. Ya Wong Sugi banget lah. Sebenarnya gitu banget gitu lah. Ada film-film. Boleh sebutin loh judul filmnya lo, boleh lo disebutin. Aduh, kalau film sih ya mungkin masih komedi modern. Aku berdoa biar bajai rodanya tetap 3. Rodanya 3 aja jalannya kayak setan. Apalagi kalau 4 jago. Punyanya itu ya, punya Pacuk FK. MD ya. MD Entertainment. Ya. Oke, terus Kalau untuk TV-nya ya masih di Multivision Plus. Multivision Plus. Masih Semua produk Multivision lu lah ya. Iya. Salah satu film gue. Oh, Itu yang mana? Tuyul dan Bayul. Itu film ugal-ugalan. Sinetron ugal-ugalan. Aduh, ya karu-karuan. Tapi apa ya? Teman-teman mungkin bisa tahu profesi-profesi apa aja yang terlibat dalam sebuah film gitu loh. Selain ada sutradara, ada produser, ada
DOP ada makeup, ada art. Nah ini editor Departemen post pro lah. post pro lah gitu kan. Boleh jelasin nggak Mas? Kita tahapnya dari apa aja nih supaya teman-teman YouTuber tahu nih. Oke. Hai Wong Sugi Lover, gue mau kasih tahu tentang FBS Trader. FBS Trader adalah aplikasi seluler untuk pedagang yang bikin pengalaman perdagangan jadi lebih simpel, bikin untung. Dengan FBS Trader, kamu bisa mengontrol perdagangan kamu, menganalisa pesanan, juga ngontrol keuangan kamu jadi lebih simpel dan mudah. Nikmati promosi dan fitur terbaru yang keren, dagang untung, dan kamu bisa dapat duit dari mana aja, bahkan dari rumah. Download aplikasinya dan dapatkan keuntungan dari FBS Trader. Linknya ada di deskripsi. FBS juga sebagai mitra dagang resmi FC Barcelona loh. Buruan, download sekarang juga. Kalau untuk tahap post pro itu yang pertama dari lapangan. Atau istilahnya materi raw dari kamera masuk ke loader. Loader itu bagian kayak sebangsa perpindahan data lah. Dari kamera ke media editing. Berupa file, lalu kita convert, kita rough cut dari asisten, potong gambar, lalu kita final edit, fine cut, baru proses mixing. Setelah mixing baru trimming, cutting director, setelah itu mastering. Ya singkatnya begitulah. Kalau dijelasin panjang. Rumit kan lo. Iya. Ya kan, makanya kadang-kadang ayo dong bikin filmnya cepet, ayo dong. Aduh, pusing gue. Ya kan. Itu baru tahap di editing aja. Artinya udah tahap praproduksi lah ya. Artinya pasca produksi. Pasca produksi yang kita tahu sebelum pranya. Praproduksi itu kita mau jelasin juga tentang bagaimana kita developing naskah gitu kan, dari premis ke logline, ke sinopsis, dari sinopsis juga ke scene plot, terus sampai dengan skenario. Skenario pun masih panjang sebenarnya urusannya gitu ya kan. Masih harus banyak draftnya sampai benar-benar itu jadi sampai di lock dan benar-benar siap untuk di shoot gitu loh. Habis sudah tahap skenario selesai, tahap syuting. Itu pun juga ada tahap lagi. Ada tahap lagi. Reading dulu. Ya kan? Oh iya, sebelum itu reading dulu sama pemain. Itu tahap yang bener ya. Kita kalau syuting buat YouTube sih ya hajar-hajar aja. nggak ada urusan mau ngapain gitu kan. Yang penting tayang lah kalau di YouTube, di TV pun sebenarnya karena industri ya. Karena industri. Pernah dong terima materi gue nggak ada naskah? Pernah banget dan itu ya sering banget. Dan itu untuk TV ya. Jangan dibuka Pak. Gitu. Mungkin itu juga salah satu jadi apa ya, habit yang udahlah kita jadi ngikutin tanpa skenario di otak aja gitu. Yang penting penonton menikmati, kita sebagai editor juga bisa paham, sebagai pemain juga dapat. Yang penting ada nomor clap. Betul. Nomor clap dan nomor scene. Jadi urutannya tahu gitu loh. Itu yang kadang-kadang tapi yang sejauh ini kita lakukan adalah kadang-kadang kita kalau misalnya nggak dapet naskah yang bagus, nah itu udah telepon produser deh, gitu kan. Pak naskahnya nggak bagus nih, produser langsung bilang terserah lo kak, lo acak-acak gak apa, yang penting keren, oke. Ya udah. Itu terjadi ketika syuting di India. Itu syuting di India. Kita bayangin syuting di India, pemainnya belum ada, naskahnya udah jadi, ya kan? Naskah udah jadi nih. Pemainnya belum ada, setnya belum ada, mau ngapain? Terus kita mau syuting apa? Tiba-tiba datang pemain, shoot jadi apa nih? Jadi, wah gila, itu buta banget akhirnya dengan apa ya, modal nekat lah istilahnya. Modal nekat. Jadi aku tulis ulang dengan pointer tuh apa namanya, poin-poin dari sebuah scene yang penting poinnya ini. Nah itu yang saya lakukan di India kayak gitu. Gokil kan? Itu belum nyambungin sama yang di Indonesianya. Bro, gua ambil ini, lo abis ini ya. Udah. Abis itu langsung telepon Mas Joko, gua ambil gini. Oh Itulah gunanya jam terbang ya. Itu gunanya jam terbang. Yang gila lagi, itu syuting di Singapura. Oke, syuting di Singapura. Tiba-tiba di naskahnya ada Raffi Ahmad. Oke, ada Raffi Ahmad Pak di naskahnya. Bayangin lo, ya kan? Yuk take yuk. Raffi Ahmad di mana? Di Jakarta Pak. Itu gimana? Itu gimana? Ya, ada Robin Onsu gitu kan. Udah. Nah di situ ada Genie. Saat itu dong ada Genie. Jadi
ketemu lah itu di satu FTV itu Di ya. satu FTV itu Ada pemain tuyul, ada Gini pemain tuyul, Ojini Gini juga. Ojini juga, ada Ruben Onsu. Ya. Iya kan? Gininya di Jakarta juga. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Kita antara lapangan sama tim post pro itu harus sinkron. Yes. Gitu, harus sinkron, harus ada komunikasi, harus ada hal yang kalau misalnya kita pengen begini, kita harus komunikasikan dengan editor. Betul. Begitupun dari editor, om kurang shot ini nih, kurang ini diinformasikan. Jadi bikin film itu teamwork. Betul. Nggak bisa lu sendiri, nggak bisa lu ini project gue, nggak bisa gue harus lu nggak bisa. Harus jadi idealis nggak kepake di sini. Di sini nggak kepake, kecuali ya nantilah lo punya banyak duit, mau ngapain gitu, lo mungkin ya udah serah gitu kan, nonton sendiri, ya kan, syuting sendiri, nonton sendiri, nikmatin sendiri, ya, terserah lo gitu. Tapi kalau udah masuk industri ya harus seperti itu gitu loh. Ada nggak sih Mas Agus pengalaman paling ribet ya selama ngedit entah film siapa itu atau apapun itu? Mungkin nggak jauh aja kita ketika saya ngerjain project Tuyul dan Mbak Yul dan Gini Ojini itu pun itu sangat-sangat ribet. Apalagi traffic dari Singapura ke sini kita make materi misalnya dari Google Drive atau dari internet lah, via internet itu yang sangat-sangat apa ya? Kecepatannya nggak mendukung juga dong. Iya, lama. betul. Sangat riskan dan beresiko karena kita udah deadline-nya mepet dan prosesnya itu perlu waktu yang lama buat download, upload, convert, sync, edit itu sangat-sangat perlu waktu. Belum CGI, efek. Belum lagi ilmu-ilmu itu visual ampun. Itu gila ya Bang itu. Yeah. Ini yang tambah bikin ribet lagi. Di India kan udah ada permasalahan soal perizinan nggak bisa. Oke, pemain juga kita belum ada, ya kan. Nah sekarang nanti kita rubah. Yang paling bikin ribet adalah kita punya duit tapi nggak laku. Punya duit nggak laku. Lu bisa bayangin nggak sih? Karena di sana tuh lagi ada inflasi atau apa gitu istilahnya yang bawa duit lu yang misalnya 100.000 nih, itu cuma dihargai 50.000. Gila itu. Iya, kalau yang 20.000 jadi 10.000, kalau 10.000 nggak laku. Nggak laku. Itu lebih parah lagi mungkin di lapangan chaosnya. Aduh, chaos banget itu loh. Kecuali dolar ya. Iya. Akhirnya kan kita tukar ke dolar, tapi itu kan lama kan karena lagi riuh gitu loh. Ekonomi lagi riuh segala macam gitu kan. Udah gitu kan di sana itu kita kan di hotel Mumbai kalau nggak salah. Itu di hotel Mumbai. Nah di sana itu hotel Mumbai itu kan waktu itu lagi dijaga ketat karena habis ada kejadian bom. Iya kan. Nah ketika ada orang yang agak beda nih bawa kamera, langsung diringkus, caluk. Itu langsung diringkus. Waduh itu luar biasa banget. Jadi buat teman-teman nih Wong Sugi Lover kadang-kadang yang ayo dong lama nih produksinya. Nah ini jawaban kita. Jawaban kita ya karena kita pengen ngasih yang terbaik. Kita nggak pengen bikin yang kadang-kadang asal-asalan lah. Asal-asalan. Meskipun kita sebenarnya belum maksimal sih. Betul. Ya kan belum maksimal. Tapi kita pengen suguhin yang terbaik lah, minimal bisa dinikmatin gitu. Itu kadang-kadang satu itu, kedua juga karena kesibukan masing-masing. Kadang saya juga harus bekerja gitu kan, harus ada buat dapur biar ngebul dulu. Ya nggak sih sebelum main YouTube. Emang lu pikir AdSense-nya gede? Kagak. Tapi itu nanti lah, itu bonus lah gitu. Mas Agus ada tips and trick gak buat teman-teman yang pemula nih pengen jadi seorang editor tuh harus jalannya harus dari mana dulu? Tuh. Jadi gini, kita tadi sepanjang cerita dialog bukan maksud untuk menakuti, bukan? Ya kan? Ini sekedar sharing bahwa ini nih sebenarnya dunia asik gitu. Seni mulai dari apa ya, dari passion kita bisa diolah lagi, terus kemampuan apa? Imajinasi juga dilatih. Terus karena gini ya, untuk tahun-tahun ke depan itu seorang editing itu akan diperluin.
di pasaran. Seorang editor gitu. Terutama ya apa ya? Apalagi dunia udah makin kesini tuh makin digital gitu. Semua digital. Iya, nantinya karyawan-karyawan itu akan berubah menjadi freelancer. Ya, ya balik lagi gitu kan. Ketika pekerjaan gini, keinginan untuk menjadi seorang editor itu cuman keinginan atau cuman karena ini sekarang dunia digital, gue menjadi editor deh biar kerja. Ya. Nggak akan jadi. Kalau itu bukan passion lo, iya kan, jangan bukan dipaksain lah. Iya, bukan wilayah lo gitu, bukan wilayah kamu, duduk wilayah sampean. Nah itu akan boring ya, karena kamu kerja dari pagi sampai malam, iya kan, sambung menyambung menjadi satu sebuah berhari-hari duduk di AC sampai tipes dia depan komputer dan mata. Iya, lawannya tuh cuman ngantuk sebenarnya. Jadi sangat apa ya, kalau kita ikutin jamnya editor tuh bahaya deh, itu bahaya. Nggak ada habisnya gitu. Kalau masih kan. bujangan oke lah. Oke gitu. Kalau udah punya bini lu Apalagi yang doyan ngerokok, ngopi itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena emang apa ya? Ya itu tadi balik lagi kita gak nakut-nakutin. Bukan, gitu. Tapi ini dunia ini asik dan kedepannya dunia editing itu sangat diperluin ya, karena apa ya? Ya gitulah, digital marketing juga semakin banyak. Jadi editor tuh sangat-sangat diperluin. Tergantung editornya apa ya? Gitu. Kan banyak banget. Editor film, editor untuk kayak grafis segala macem, animasi, apa banyak sebenarnya banyak gitu. Jadi kalian tinggal pilih mau lari kemana gitu. Yang perlu dibangun adalah mimpinya dulu, keinginannya dulu. Kira-kira gitu Mas Agus. Iya. Mas Agus, makasih waktunya. Siap. Lagi ngedit apa sih? Kelas. Belum kelar. Ya udah, itu dulu aja, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Agus ya kan. Nanti kita akan ngobrol sama yang suka ngisi musik nih. Ya itu belum kita kulik lagi. Ada lagi bagiannya, lupa ya kan? Iya. Tadi musik. Ada pemusik lupa. Cuman scoring itu perlu lagi gitu. Itu ruhnya. Jangan salah ya. Mungkin kalian nempel-nempel aja musik, enggak. Kita bikin musiknya supaya nggak diklaim. Terus emang bener-bener nempel sama adegannya. Betul. Gitu, gak cuma lo comot musik tempelin jadi enggak. Iya, karena balik lagi nih, musik itu roh dan kita nggak bisa nyamain cuttingan buat drama, film itu beda sama cuttingan buat video-video idealis gitu. Vlogger apa itu beda. Pokoknya kita butuh rasa di situ. Intinya adalah di situ ada sebuah decoupage. Apa decoupage? Apa itu? Cari di Google ya kan. Kalian yang itu harus cari apa itu decoupage ya. Makasih, kita udah share ilmu sama Mas Agus juga. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen terjun ke dunia digital, pengen terjun ke dunia film atau apapun itu, yang dibangun adalah mimpinya dulu. Ya, makasih Mas Agus, makasih.